lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, apa kabar? Ketemu lagi bersama Rohman Dada Irama. Seperti biasa kita ketemu di siaran podcast tentunya ya. Dan harapan Rohman semoga my friends dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Rohman pun dalam keadaan sehat walafiat. My friends, saat ini Rohman pun tidak sendirian nih. Rohman ditemenin sama rekan-rekan yang lain ya. Di antaranya ada siapa? Coba kita sapa terlebih dahulu. Kita sapa yang pertama adalah ada Mas Rahman. Assalamualaikum Mas Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar balik gimana, Bung? Alhamdulillah sama-sama sehat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala penyakit, cobaan yang berat dan memberatkan. Juga untuk my friends di manapun yang sempat pantau siaran kita ya. Mungkin di rumah, di warung kopi, di mobil, dimanapun ya. Iya, betul sekali ya, Bung ya. Nah, my friends, selain juga ada Bung Rahman ataupun Mas Rahman, kita juga masih ada yang lain nih. Kita sapa ada siapa ya? Nah, biarkan dulu yang di pojok terakhir aja ya. Kita sapa cewek cantiknya, ada siapa coba? Halo. Hai. Apa kabar cantik? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rohman pun dalam keadaan sehat walafiat. Ada Indah Nur Fadilah nih my friends. Wah, si cewek cantik ya, yang paling cantik di Friends Radio, yang paling cantik, yang paling imut, yang paling lucu. Kecil. Nah, itu. Dan terutama Hati-hati, sekarang ya. Karena dia reporter, kalau kita punya ulah, kita dibuat berita sama dia. Iya. Oh iya, benar-benar. Tapi Bung, ini kayaknya paling cantik sekarang di antara kita ya. Karena kan dia ceweknya sendirian. Jangan di antara kita. Dia yang paling cantik di sini sekarang. Oh iya, salah ya. Kalau di antara kita, aduh. Tuh, kayaknya yang di pojok sudah gatel ya, pengen ngomong. Kasihan deh, kita sapa dulu ya. Ada siapa coba? Halo, Mas Diran. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat dan bahagia pastinya ya. Alhamdulillah. Masih tetap setia kah? Oh tentu, apalagi bersampingan atau bersebelahan dengan Indah gitu ya. Wow. Jadi seperti apa gitu ya. Tadi beda lagi. Kak Rohman kan bilang Indah paling cantik di antara kita. Terus Diran dikemanain gitu kan? Wah. Oke, alhamdulillah ya. Kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul dan bisa hadir di sini untuk nemenin kamu semua ya. Semoga dengan kehadirannya kita di sini bisa menjadi penghibur untuk kamu yang saat ini mungkin ada yang lagi galau-galauan ya. Nah, ngomong-ngomong masalah galau nih my friends. Terkadang seseorang itu sulit sekali untuk melepaskan hal yang memang sudah lama dimilikinya. Nah, seperti pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melepaskan seseorang kalau mungkin dalam percintaan ya, ataupun mungkin hal apapun itu dengan ikhlas. Nah, pembahasan kali ini adalah melepas dengan ikhlas. Nah, untuk yang pertama sampai belepotan ya, kita tanyakan nih. Nah, seperti apa nih buat Mas Rahman? Tanggapannya bagaimana sih agar kita bisa melepaskan sesuatu dengan ikhlas? Iya, terima kasih. Ngomong-ngomong soal ikhlas itu gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan.
Yaudah aku ikhlas gitu. Kadang-kadang yang ngomong ikhlas malah nggak ikhlas. Betul. Jadi kalau kita mau bicara melepas dengan ikhlas itu ya perlu belajar. Artinya kita harus belajar dengan ikhlas. Makanya di doa-doa kita selalu mengucapkan, ya Allah, jagalah aku untuk menjaga keikhlasan, atau ya Allah, golongkan aku pada orang-orang yang ikhlas gitu. Karena tadi ikhlas itu gampang diucapkan tapi sulit diterapkan. Walaupun kita mungkin setiap hari membaca surat Al-Ikhlas ya. Nah, yang pertama perlu kita pahami adalah setiap apapun di dunia ini nggak ada yang abadi. Pasti semuanya itu ada akhir. Kalau kita ketemu pasti ada berpisah. Itu kalau kita mulai pasti ada yang mengakhiri. Jadi semuanya itu berpasangan. Maka kalau tiba saatnya kita harus melepaskan dengan ikhlas apapun itu, ya saya yakin tentu rekan-rekan berat hati, namun belajarlah bahwa apa yang sedang kita hadapi saat ini, melepas apapun itu, terutama mungkin pas kekasih yang sudah dibina sekian tahun ternyata harus pergi begitu saja karena sebab apapun yang banyak gitu. Jadi teman-teman, my friends, harus untuk belajar melepas dengan ikhlas. Caranya adalah pertama introspeksi, kenapa dia lepas. Itu yang kedua, cobalah untuk ini berpasrah kepada yang menciptakan kita. Berarti kalau memang dia harus terpaksa kita lepaskan, ya berarti itulah kehendak Allah yang justru itu yang terbaik untuk kita ya. Dan yang ketiga, biarkan itu mengalir, jangan berusaha untuk melupakan, karena semakin berusaha dilupakan akan semakin diingat. Itu dulu, jangan banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan jenuh lagi, dilempar ke yang lain. Oke, baik, terima kasih buat Mas Rahman yang sudah memaparkan arti keikhlasan ya. Nah, sekarang kita beralih kepada ada Mas Diran ya. Nah, tanggapan Mas Diran sendiri bagaimana nih tentang melepas dengan ikhlas ini? Oke ya. Melepas segala sesuatunya dengan ikhlas memang susah ya. Betul apa yang dikatakan Mas Rahman tadi gitu kan. Mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan gitu ya. Apalagi apabila sesuatu itu sudah melekat ya, mungkin bahasa yang lebih sensitifnya lagi sudah mendarah daging. Wah, itu luar biasa susahnya gitu kan. Namun apapun itu ya, kita harus sadar bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang abadi gitu. Sebisa mungkin, sedapat mungkin kita harus bisa melepasnya dengan ikhlas. Misal nih, kita harus ikhlas merelakan atau melepaskan pasangan kita. Nah, dari dasar awalnya supaya atau kita bisa melepaskan dengan ikhlas dengan pasangan kita, diupayakan di saat kita itu mengenal, mendekati dan berhubung itu jangan terlalu mencintainya. Ya biasa aja gitu. Sayang biasa, sewajarnya begitu kan, supaya lebih mudah untuk melepasnya begitu. Jadi susah ya. Soalnya jujur, Diran sendiri kadang-kadang nggak ikhlas deh kalau harus melepaskan sesuatu yang Diran suka gitu kan. Betul Mas Rahman ya. Emang betul kalau kita ngucapin tuh mudah gitu, tapi untuk melaksanakannya tuh teramat berat. Susah gitu. Banget susah, ya. Betul. Banget gitu. Iya. Jadi ya itu tadi. Jadi kita harus bisa gitu kan. Aduh, susah ngomongin jadi. Udah deh, mungkin yang lain bisa melengkapi gitu ya. Mungkin hanya itu aja gitu. Oke, baik. Kata ikhlas itu mudah untuk diucapkan, namun susah
pada kenyataannya ya. Nah, buat si cantik ya, buat Indah, bagaimana? Ada tanggapan ataupun mungkin ada pertanyaan tentang ikhlas? Aku mau tanya aja. Oke, coba silahkan ya. Iya. Misalkan tadi yang disampaikan sama Suaranya Indah cantik, oh sudah ada. lebih dekat. Nah, sudah. Aku mau tanya. Kan tadi katanya kita sudah melakukan itu semua tapi masih belum sepenuhnya ikhlas itu apa yang harus kita lakukan? Oke, bisa tertangkap Bung Rahman? Diulang, Indah? Itu yang sudah disampaikan sama Bung Rahman itu semisalkan nih sudah melakukan itu kan, sudah melakukan itu Iya. semua cara-cara untuk ikhlas, tapi kita tuh masih bisa ikhlas sepenuhnya kayak gitu. Nah itu gimana caranya? Belum bisa ikhlas Oke, sepenuhnya padahal sudah bagaimana? dicoba gitu ya. Iya benar. Oke. Ya, memang kita tidak akan bisa melepaskan apa yang kita punya, apa yang kita cintai itu dengan sesegera mungkin. Semuanya butuh proses. Seperti hati yang kulit yang tergores itu sembuhnya juga perlu waktu lama. Itu kulit tuh ya, yang kelihatan dari luar, yang bisa diraba, yang bisa bisa dibalut dengan segera gitu. Apalagi ini soal hati. Ya, caranya adalah biarkan itu terus mengalir. Jadi kalau emang saat ini belum bisa melepas, ya sudah ikuti dulu. Tapi jangan ada pembiaran. Artinya kita harus bisa mendinginkan hati sendiri. Kalau memang dia sudah bukan milik kita, ya perlahan kita harus menanamkan sugesti pada diri sendiri. Menanamkan sugesti pada diri kita bahwa dia sudah bukan milikku dan pasti aku mendapat yang terbaik. Itu pasti nanti ya. Jadi tanamkan pada diri sendiri bahwa dia sudah bukan lagi bersama kita, sudah bukan lagi milik. Sehingga kalau sugesti itu ditanamkan terus, otak kita akan merekam dan nanti insya Allah juga akan lama-lama akan bisa mencapainya. Tapi perlu waktu memang perlu waktu. Dan kita harus sabar, harus terus mencoba. Gak mungkin sekarang ya wis ikhlas aku kecuali emang gak benar-benar sayang ya, itu beda. Apalagi seusia si cantik ini kan, wah lagi betul. ini ya, perasaannya lagi sensinya. Iya betul. Sudah berkorban segini banyak, kenapa dia perginya dengan cewek yang lebih cantikan aku lagi gitu, wah pasti gitu. Jadi ya jadi perlu waktu, perlu ekstra tenaga mungkin ya, perlu ekstra latihan, tapi bukan berarti tidak bisa. Tanamkan pada dirimu dia sudah bukan milik kita, sudah bukan milik kita lagi, dan insya Allah itu cuma memberi apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita minta. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Bagaimana Indah? Sudah puas jawabannya? Sudah. Mas Diran, ada tambahan untuk menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Rahman? Iya, mungkin kalau menurut aku sih ya, untuk melakukan itu, ya jangan mengingat sisi baiknya pada dirinya. Wah, kalau kita mengingat sisi baiknya, itu susah kita untuk melepaskannya. Tapi ingat sisi jeleknya, gitu kan? Nah, itu untuk apa bermaksud atau untuk tujuannya ya bukan kita benci orangnya, enggak ya. Kita harus berusaha mengingat hal-hal yang
kita suka dari dirinya gitu loh, supaya kita itu bisa sesegera mungkin melepas ya orang yang kita suka, orang yang kita sayang dengan ikhlas dan melupakan kenangan-kenangan yang indah bersamanya, berusaha ya, kayak foto-fotonya barangkali, pemberian-pemberiannya, wah itu disimpan aja gitu, jangan dipandangi terus, wah nanti bakal susah tuh ya kalau untuk melupakannya, sementara apa yang diberikan olehnya yang berupa hadiah itu masih kita perhatikan, masih kita pandang. Nah itu justru akan menambah beban. Itu nggak akan bisa tuh untuk Beban, melepaskan dia. Iya betul. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, wow. Sangat menarik nih, my friends. Nah, oke, terima kasih buat Mas Diran dan juga untuk Bung Rahman ya, yang sudah memaparkan tentang bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan sesuatu ataupun seseorang ya. Pada umumnya biasanya paling sulit itu melepaskan seseorang, apalagi orang yang sangat kita dambakan untuk menjadi pasangan hidup. Kalau bersama pasangan ya Bung ya, itu sangat berat ya. Dan Rahman juga ya tidak memungkiri pernah merasakan seperti itu, sulit untuk melepaskan seseorang yang sudah terlanjur kita harapkan untuk mendampingi hidup kita, tapi ternyata dia diambil orang lain. Bukan diambil sih sebetulnya itu ya. Jadi Bagaimana? kalau diambil itu barang. Tapi kalau dua-duanya mau itu sih bukan diambil, tapi memang dia pergi. Pergi ya. Jadi Pergi atau kita pindah nggak gitu bisa ya. kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Dia loh yang merebut, enggak. Kalaupun direbut itu kan, kalau yang direbut nggak mau juga nggak jalan. Makanya pernah sering saya ungkap di kesempatan lain ya, di acara-acara Friends Stories terutama, bahwa setia itu teruji jika ada hati lain permisi, kita tetap memegang yang pertama, itu baru kata setia. Betul. Wow. Betul. Ya, jadi itu bukan direbut, bukan soal merebut atau direbut ya, tapi pergi. Nah, dia yang direbut kan mau kok. Oh iya benar. Kalau dia nggak mau digoda itu mungkin boleh dikatakan direbut, tapi ini dia mau, dia oke. Dan berarti itu bukan diambil ya? Bukan tapi dia sudah memilih. Iya, jadi paradigma itu yang mesti dihilangkan juga di hati. Dia nggak diambil siapapun kok, tapi dia pergi meninggalkan kita. Dan ingat, jadi dia sudah menentukan jalan hidupnya sendiri. Kita doakan mudah-mudahan bahagia. Atau untuk menyemangati diri, aku doakan kamu bahagia, tapi percayalah kita akan bertemu suatu saat nanti. Segalanya darimu telah tergantikan oleh orang yang lebih bisa membahagiakanku, gitu. Wah. Jadi trik yang sederhana itu adalah sesegera mungkin mencari penggantinya. Gitu. Wow. Enggak, jangan sesegera, jangan segera pengganti, nanti malah pelarian. Enggak, gini. Jadi jangan memutuskan sesuatu pas saat kita emosi, jangan. Gitu ya. Jadi jangan cepat dicari, biarkan dia datang, biarkan air mengalir. Nanti kalau kita cari pengganti, berarti dia yang jadi pelarian kita. Nanti kasihan, cinta kita nggak terus juga. Gitu. Jadi ya biarkan itu berlalu, nanti insya Allah pengganti itu akan datang kok. Oh gitu. Kita juga nggak boleh trauma ya. Kita juga nggak boleh trauma. Jadi Bung Rahman harus segera move on. Belum itu dong, Mas Rahman. Belum ikhlas dong kalau gitu Mas Rahman ya. Iya, kayak Bung Rahman itu udah lama ditinggal tapi nggak move on ini. Oh ya, itu belum ikhlas itu, gitu kan? Belum ikhlas. Harap supaya percayalah, yang mirip seperti dia tuh nggak ada, pasti nggak. Tapi yang lebih baik dari dia banyak. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup, kesimpulannya bagaimana nih buat Bung Rahman ya? Ya, kalau saya sih belajar untuk mencintai lebih baik, belajar untuk pasrah apapun takdir yang diberikan kepada kita, dan ingat bahwa Allah itu jauh lebih tahu daripada diri kita sendiri.
Oke, baik. Terima kasih buat Mas Rahman, juga buat Mas Diran, ada juga Indah yang sudah ikut nemenin Rahman di sini untuk bercuap-cuap ya, untuk nemenin My Friends. My Friends, buat kamu juga nih yang ingin berbagi cerita bersama kita, boleh ya? Kamu bisa kirimkan cerita kamu di mana, Indah? Di call center Di mana call centernya? di 0838 573 Oke, my friends, sekali lagi, my friends bisa dikirimkan cerita ataupun apa yang ingin kamu bagikan. Boleh cerita-cerita, boleh juga curhat, kirimkan saja via WhatsApp-nya Friends Radio ya di 0838 0573 6474 atau juga bisa DM kita di Instagramnya Friends Radio di @friendsradioofficial. My friends, mohon maaf apabila selama kami membawakan acara ini tentu banyak sekali kesalahannya ya my friends ya. Karena benarnya tentunya insya Allah datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya datangnya dari kami ya, yang sebagai manusia biasa tentunya tak luput dari kesalahan. My friends, sekali lagi mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Rahman dan bersama rekan-rekan yang bertugas mohon undur pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.